Ironisnya ini menjelang match terakhir ini penasehat Semen Padang, yaitu Bapak Andre Rosiade ini mengatakan ada mafia sepak bola, bahkan dia mengatakan nih elit PSSI sebenarnya udah tahu loh soal hal ini. Sejak kemungkinan Pak Erick itu sebenarnya udah nggak ada lagi praktek-praktek itu sebetulnya. Tapi bukan berarti mereka hilang. Mereka sembunyi. Ketika lo kalau ada bukti ya udah tunjukin gitu. Tapi selama nggak ada bukti ya seperti akan menjadi kegaduhan doang. Di Indonesia ini masih ada nggak sih pemain titipan baik di kelompok senior maupun kelompok usia ya, kelompok umur? Dulu gue masih ingat zamannya Fahri Husaini ketika nangani timnas U16 itu tahun 2018 ya, itu banyak sekali yang nitip-nitip pemain dari daerah. Hai teman nalar, selamat datang kembali di Kita Kang Ngobrol Bola Pakai Nalar. Kembali lagi bersama saya Noella Sisterina, ada Mas Sabto Haryo, dan hari ini kembali ada Bung Yuke. Hai Bung Yuke. Baik, Bung Yuks. Bung Yuks. Gitu kah? Bung Yuks. Ini infonya A1 juga tapi diem-diem nih. Ini A1 juga sebenarnya nih. Ya, kita sih udah gak sabar ya menantikan info-info terbaru dari Bung Yuke dan juga Mas Sabto pastinya. Nah, di episode hari ini Bung Yuke dan Mas Sabto kita mau bahas. Hai teman nalar, selamat datang kembali di Kita Kang Ngobrol Bola Pakai Nalar. Kembali lagi bersama saya Noella Sisterina, ada Mas Sabto Haryo, dan hari ini kembali ada Bung Yuke. Hai Bung Yuke. Baik, Bung Yuks. Yuks. Gitu kah? Bung Yuks. Ini infonya A1 juga tapi diem-diem nih. Ini A1 juga sebenarnya nih. Ya, kita sih udah gak sabar ya menantikan info-info terbaru dari Bung Yuke dan juga Mas Sabto pastinya. Nah, di episode hari ini Bung Yuke dan Mas Sabto kita mau bahas nih permasalahan-permasalahan yang masih ada di Liga 1. Dan sekarang kan Liga 1 kita ini udah sampai ke pertandingan ke-34 ya. Tikungan akhir. Udah akhir-akhir menuju final. Sebentar lagi kita akan segera tahu siapa pemenang season ini. Nah, bagi beberapa tim ini kan laga hidup dan mati ya. Karena ada 3 tim tentunya yang berada di zona degradasi. Ada Semen Padang, PSS Sleman, sama Barito Putra. Iya. Nah, ironisnya ini menjelang match terakhir ini penasehat Semen Padang, yaitu Bapak Andre Rosiade ini mengatakan ada mafia sepak bola. Bahkan dia mengatakan nih elit PSSI sebenarnya udah tahu loh soal hal ini. Nah, tanggapan Mas Sabto sama Bung Yuke gimana? Sabtu dulu apa? Itu dulu. Yuke dulu. Bung Yuke dulu. Bung Yuks dulu, Bung Yuks. Bung Yuks. Iya, memang itu suaranya jadi terdengar apa ya, ironis ya, karena sebetulnya kan sejak Pak Erick menjabat Ketua Umum PSSI, dia sudah declare bahwa yang prioritas pertama adalah transformasi sepak bola, ya. Dan diantaranya adalah bersih-bersih gitu kan ya. Dan sejujurnya sejauh kepemimpinannya sampai saat ini nggak terdengar tuh ada suara-suara mafia itu. Tapi belakangan entah mengapa Andre Rosiade tiba-tiba menyuarakan lagi seolah-olah ini masih ada gitu ya, praktek-praktek itu. Mungkin juga tidak lepas dari situasi yang dihadapi Semen Padang juga. Ya karena Semen Padang kan memang awal musim sampai pertengahan kan kelihatan struggle banget. Ganti-ganti pelatih juga, terus ya banyak kehilangan poin juga di kandang yang kemudian terakhir-terakhir akhirnya Rosiade tampak agak geram, terus dia bilang kita banyak dicurangin, kita banyak diakalin gitu ya istilahnya dia, sehingga akhirnya dia berkomentar yang menurut saya sih itu seperti apa ya, ujaran yang nggak diikuti oleh bukti-bukti, hanya tendensi-tendensi aja gitu ya, dugaan-dugaan itu kan agak negatif ya. Sebenarnya kan kita sudah mulai ke fase yang lebih baik lah Liga kali ini dengan adanya VR gitu ya. Terus adanya peningkatan kualitas wasit, mendatangkan wasit instruktur dari Jepang. Terus sekarang juga saya lihat Liga 2 juga wasit-wasitnya juga sedang disiapkan juga untuk pemahaman edukasi VAR musim depan gitu kan. Liga 2 kan musim depan itu full pakai VAR ya. Itu kan peningkatan-peningkatan itu yang harusnya disambut positif ya, bukan akhirnya balik lagi ke isu yang lama gitu ya. Saya pernah dengar ada apa namanya istilahnya pemain-pemain quote on quote yang sudah tahu persis bagaimana sepak terjang sepak bola kita dulu, itu mereka mengatakan secara jujur karena mereka pernah ngalamin juga ketika praktek-praktek adanya apa namanya praktek-praktek mafia wasit ya, kemudian mafia sepak bola dan seterusnya di era lama itu, dia mengatakan bahwa sejak kepemimpinan Pak Erick itu sebenarnya udah nggak ada lagi praktek-praktek itu sebetulnya. Tapi bukan berarti mereka hilang. Mereka sembunyi
karena nggak berani. Karena dulu terang-terangan gitu. Dulu kan terang-terangan dan sangat mudah untuk dicium gitu ya, kayak hantu ya. Nggak kelihatan, ya, nggak kasat mata, tapi ada dampaknya gitu kan. Kalau Kayak orang sekarang kentut dong. iya, kayak Tahu kentut. bau. Kalau sekarang praktis di luar dari apa yang udah disuarakan oleh Andre Rosiade, nggak pernah ada komplain-komplain yang lain gitu ya. Karena kan pertandingan juga sebagian besar disiarin langsung, kita bisa lihat kalaupun terjadi kontroversi wasit ataupun dengan VR, kita bisa sama-sama diskusi di situ, bisa saling mengomentari kalau kemudian terjadi seperti ini. Saya juga heran gitu, apalagi dia sampai menyebutkan inisial P dan JN ya. Iya, JN itu kan itu spesifik sekali gitu, dan kalau orang sepak bola tahu inisial itu siapa, mereka ada di komite wasit memang. Itu kan sangat mengarah ke wasit. Makanya kan Pak Erik kemudian mengcounter mengatakan, ya kalau ada silakan buktikan gitu. Kalau cuman ngomong aja, omong-omong kan jadinya jadi kayak polusi gitu ya. Yang bisa gue komentarin sih. Iya, tadi memang yang dijabarin UK emang hampir semuanya emang seperti itu ya. Kita bicara Liga 1 kan sebetulnya perbaikan udah banyak banget ya. Iya. Makanya ruang untuk mafia bergerak tuh emang dipersempit bahkan coba dihilangin oleh Pak Erick Thohir dengan adanya VAR salah satu gitu kan. Ketika dulu mungkin wasit bisa ya agak sedikit-sedikit kelihatan curang gitu kan. Iya. Nah ini kan nggak bisa lagi loh, begitu ada VAR kan diulang kelihatan gitu. Nggak mungkin dia berani melakukan sebuah kesalahan ketika ditonton oleh begitu banyak orang, lalu diulang-ulang pelanggarannya atau keputusannya, itu kan pasti membahayakan dia juga tentunya kalau dia ingin mencoba main-main gitu bagi wasit gitu. Dan itu pasti nilai positif lah untuk Liga 1, dan kita merasakan sendiri gitu kan. Berapa kali keputusannya, oh benar ternyata nggak jadi penalti, oh benar ternyata dia anulir jadi kartu merah. Yang tadinya kartu merah salah jadi kartu kuning doang misalnya, kayak gitu-gitu tuh udah dalam track yang betul sebetulnya. Lalu kalau kita bicara isu-isu mafia wasit kan emang menjelang degradasi kan pasti ada pasti ya. rame. Pasti kan karena kan isunya selalu tim-tim yang sudah aman dulu tuh istilahnya menjual partai lah gitu. Melepas pertandingan gitu, memberikan kesempatan bagi tim untuk tidak degradasi gitu. Nah, kebetulan Semen Padang ada di posisi itu sekarang, makanya dia gelisah dia. mulai gelisah. Dan yang disayangkan, kenapa di partai home terakhir nggak menang gitu kan? Padahal kalau di home terakhir Semen Padang menang, lawan Kediri. Ya, lawan Persik Kediri, ya harusnya mereka udah selamat gitu kan. Tapi ini akhirnya menjadi sebuah isu yang ramai lagi ketika partai terakhirnya away gitu kan. Dikhawatirkan Arema yang sudah aman akan ya main-main lah seperti itu gitu. Ya balik lagi apa yang kata UK, ketika kita mengutarakan sesuatu, kegelisahan apa, base-nya apa, buktinya apa. Nah itu kan kalau ada silahkan diajukan. Itu kan Pak Erick Thohir kan selalu seperti itu kan. Ketika kalau ada bukti ya udah tunjukin gitu. Tapi selama nggak ada bukti ya seperti akan menjadi kegaduhan doang gitu. Yang disayangkan sih itu sih ya, karena posisinya. Betul ya. Gue tambahin ya. Memang tendensi gaduhnya itu yang paling kita rasain sekarang sih. Karena cuman Semen Padang aja yang berani menyuarakan itu. Ataupun nggak tahu kenapa gitu tiba-tiba dia menyuarakan itu. Kenapa di awal-awal ataupun sebelumnya nggak dikoreksi dulu ke dalamnya nih. Artinya gini, ketika kita melancarkan kritik, kita harus kritik diri kita sendiri gitu kan. Apa yang kurang dari kita gitu. Sebelum kita kemudian menunjuk gitu ya, hidung orang gitu ya. Kan kalau kita lihat memang perjalanan Semen Padang kan dari awal memang udah struggle. Pemain-pemainnya juga ya boleh dibilang kualitasnya asingnya terutama ya kurang gitu ya. Dan belakangan kita lihat juga mereka tuh nggak konsisten juga. Jadi partai-partai yang misalnya yang mestinya mereka bisa bungkus kemenangan tiba-tiba karena kesalahan sendiri, akhirnya mereka jadi hilang poin dan seterusnya. Sampai akhirnya di posisi sekarang gitu kan. Itu kan sebenarnya rangkaian yang harus dievaluasi secara internal ya. Jangan kemudian udah kepepet, udah kejeduk gitu istilahnya. Nah, kemudian dicari-cari dah gitu. Nyalahin orang lain. Makanya nasib tim-tim itu tergantung sama bagaimana performa mereka kalau mau fair ya. Soalnya gini sekarang, kalau tim lu bagus, dicurangin bagaimanapun sulit gitu. Karena tim lu bagus gitu loh. Tapi kalau tim lu udah kurang, terus sudah mulai ada sensitivitas, terus curigaan-kecurigaannya, akhirnya muncul ya itu. Jadi kegaduhan, jadi jadi tuduhan-tuduhan gitu loh. Dan kita akan lihat nanti di laga terakhir ini, kan tadi sempat di offer kita lihat bagaimana jadwal sebenarnya LIB sudah menyusunnya sedemikian baik sehingga
tim-tim yang punya kepentingan mainnya bareng. Oke. Ya kan kalau tim-timnya kayak Semen Padang, PSS Sleman, kemudian Barito, mainnya bareng di hari yang sama, di jam yang sama gitu. Demikian juga untuk yang memperebutkan posisi kedua untuk tiket ke Asia. Itu juga mainnya bareng. Di situ ada Persebaya, kemudian ada Malut, ada Dewa, mainnya bareng. Itu kan bagian dari sistematika jadwal yang coba dibuat oleh LIB sehingga mengurangi isu-isu bahwa ini udah diatur, ini segala macem. Kalau di lapangannya udah fight aja gitu ya. Jangan sibuk lah, maksudnya ngurusin timnya aja dulu gitu. Gimana? Kayak sekarang misalnya nih ya. Kalau Semen Padang bisa menang lawan Arema, selesai. Iya. Sekarang fight aja gitu. Apalagi mainnya sekarang walaupun di Arema ya mainnya ya. Kan nggak pakai penonton juga gitu ya. Udah fight aja, fokus aja gitu. Percaya. Karena Semen Padang kalau menang maka dia nggak tergantung dengan hasil yang lain. Betul. Itu lebih positif ininya ya, cara pandangnya. Dibanding gaduh sampai Pak Andre ini ngundang Pak Erik, harus datang nonton gitu. Aduh, sampai segitunya gitu, sangat disayangkan banget gitu. Takdir ada di tangan Semen Padang sendiri. Ketika mereka menang ya selesai gitu. Iya, betul. Itu nggak bisa naik. PSS juga nggak bisa naik gitu. Semen Padang sebenarnya dalam posisi aman. Yang tadi sempat gue singgung juga. Ya kalau dia menang kemarin juga sebetulnya udah aman juga gitu kan. Jadi di tangan mereka sebetulnya keputusan untuk lu mau bisa stay apa enggak. Ya memang kegaduhan, kegelisahan setelah kemarin promosi turun lagi mungkin dia gitu kan ada perasaan seperti itu gitu. Ya. Baiklah, tapi ini di sisi lain kan emang Bapak Andre tadi kan mengatakan ada mafia. Tapi di sisi lain dia mengatakan bahwa PSSI ini di bawah Pak Erick Thohir harusnya bisa loh memberantas mafia ini. Apalagi kan kita punya Satgas Anti Mafia Bola tuh yang tahun 2023 dibikin tahun 2023. Betul. Nah, apakah ini sekarang Satgas Anti Mafia Bola ini apa kabarnya nih Bu Yuki sama Mas Sabto? Masih efektif nggak sih sebenarnya? Iya, sampai sekarang sejak dibentuk tahun 2023 itu seiring dengan kepemimpinannya Pak Erick Thohir, memang itu kita sudah tahu ya pengurusnya. Di situ ada Najwa Shihab, ada Akmal Marhali dari SOS ya, kemudian juga ada Mawar Sirait juga. Ada satu lagi dari mantan ketua BPKP kalau nggak salah. Itu sebenarnya mereka bekerja secara senyap sih ya. Pertama dari tentunya aduan-aduan, laporan-laporan kepada mereka, kemudian mereka telusuri. Tapi sejauh ini faktanya nggak ada tuh laporan-laporan itu ataupun aduan-aduan yang kemudian diteruskan ya, ataupun dibuat semacam pernyataan lah oleh anti mafia bola itu, Satgas Mafia Bola itu, bahwa ini ada terjadi sesuatu. Sampai sekarang kan nggak ada gitu. Artinya kalau Andri Rosiade merasa ada indikasi kecurangan, ataupun apalagi dia sudah menyebutkan inisial dari komite wasit itu ada yang bermain, mengatur wasit dan seterusnya, harusnya diadukan jadi laporan, biar jelas gitu loh, ada urutannya gitu loh, nggak cuma sekedar ngelempar omongan aja, ngelempar isu aja. Itu yang sampai sekarang faktanya ya Satgas Anti Mafia Bola nggak ada actionnya tuh. Berarti kan laporannya nggak nyampe ke situ kan? Gitu sih. Ada, tapi mungkin begitu ditelusuri nggak cukup kuat gitu. Nggak valid. Iya, banyak, mungkin yang lapor banyak gitu. Dan beberapa kali saya ketemu Akmal, dia juga sempat bilang ada beberapa kasus gitu, terus kita telusurin, tapi ternyata nggak cukup kuat untuk dijadikan bukti bahwa memang ada kecurangan atau ada mafia wasit lah bermain di situ gitu. Tapi ya balik lagi kan, ketika semua infrastruktur, elemen itu sudah mulai dibenahi kan, sebetulnya yang tadi saya bilang di awal ya, mempersempit ruang gerak dari mafia itu sendiri gitu. Makanya wajar kalau memang tidak banyak muncul isu mafia di liga kali ini gitu. Karena kan sudah ya tadi itu, wasit-wasit sudah semakin diberi edukasi, lalu berapa kali kan selalu ada refreshment wasit-wasit, terus wasit-wasit baru selalu disiapkan gitu kan. Artinya ini kita ingin menuju pada sebuah liga yang sehat gitu. Dari wasitnya sudah mulai bagus, infrastrukturnya juga sudah mulai menunjang, Liga 1 sudah mulai dengan VAR-nya, Liga 2 besok menyusul. Ya artinya kan semakin dipersempit lagi. Kita bicara Liga 1 mungkin sudah sedikit sekali ya isu mafia wasit. Tapi di Liga 2 kan mungkin isunya masih ramai gitu kan. Banyak. Tapi kalau udah ada VAR nanti di Liga 2, ya pasti pekerjaan mafia wasit akan atau satgasnya itu akan lebih ringan ketika dipersempit ruangnya makin sempit. Di Liga 2 sudah mulai dimainkan juga. Itu isu utama.
Ya kasarnya berarti sebenarnya harus melihat kemampuan tim sendiri sebelum kita pointing out, menyalahkan environment-nya juga kali ya. Emang paling bener sih, ketika tim lu bagus, lu mau dicurangin kayak apa, kalau bagus ujung-ujungnya lu tetap berarti menang fokusnya gitu. harusnya upgrade dari kemampuan tim itu sendiri. Dan gitu kalau bagus pun ya seharusnya tim itu nggak ada di bawah gitu kan, kecuali MU ya. Jangan Bung Yuke, jangan langsung damage 100 gitu dong. Itu lagi pada masih bersedih loh. Iya. Mohon maaf. Jangan. MU jual partai nggak terakhir? MU kan udah aman. Lawan Villa ya? Terakhir itu lawan siapa? Dia udah aman juga. Aduh, jangan. Kayaknya masih banyak barisan patah hati ya. Jangan. Yang penting kita udah lihat Son angkat piala ya. Iya. Sebagai ini ya, rumpun Asia ikut bangga lah ya. Ikut bangga. Kita ikutan bangga karena dia udah megang piala tadi malam ya. Oke, ini persoalan di Liga Indonesia kan nggak hanya soal wasit atau mafia bola itu tadi atau pengaturan skor. Nah, ada juga masalah tentunya dari supporter kita juga. Walaupun ini nggak semua supporter, cuman masih ada supporter yang ini bisa dibilang fanatismenya berujungnya tuh negatif gitu. Kayak kemarin contohnya ada Arema Malang yang baru aja dihukum ya sama PSSI karena supporternya melawan supporternya ngasih lempar ke bisnya Persik Kediri sampai pecah. Nah, akhirnya dapat hukuman harus match-nya tanpa penonton dan denda 20 juta rupiah nih ya. Nah, gimana tanggapannya soalnya Bung Yuke sama Mas Sabto? Karena kan ini masalah yang serius juga. Terus hukuman ini kiranya efektif nggak sih? Karena kan buat penonton mungkin mereka hukuman mungkin sekali doang, satu match nggak ada penonton nggak apa-apa lah. Gitu. Pertama yang mau gue sampein, kita prihatin ya, sangat sayang sekali sebenarnya transformasi yang dilakukan oleh PSSI dalam hal ini Pak Erick Thohir bekerja sama dengan FIFA setelah tragedi Kanjuruhan yang sangat menyayat hati itu, harusnya yang kayak seperti ini nggak terjadi lagi ya. Tapi pada faktanya justru terjadinya di Malang lagi. Itu kan seperti membuka luka lama ya. Pertama kali di Kanjuruhan dimainin. Pertama kali dibuka pertandingan setelah tragedi itu di Kanjuruhan dan langsung kejadian lagi gitu. Artinya ternyata upaya yang dilakukan itu masih belum disadari secara penuh di akar rumput ya. Harus seperti apa harusnya mereka bersikap gitu ya. Ternyata masih terjadi walaupun yang katanya sih yang lempar itu bocil gitu ya. Tapi apapun artinya kan penanganan keamanan, security control itu yang sering disebut sama CEO tuh ya. Itu ternyata memang masih menjadi isu sampai sekarang gitu. Walaupun besok pertandingannya ataupun ada juga pertandingan tanpa penonton juga, toh juga ternyata masih kejadian juga di luar stadion. Itu kan yang pekerjaan rumah yang sepertinya harus terus dilakukan ya secara kontinu sampai benar-benar kesadaran itu terbentuk. Cuma kok gue nggak yakin itu akan terjadi gitu ya, karena ini menyangkut kultur, menyangkut peradaban sepak bola juga gitu ya. Kalau kita ingat dulu ya di Inggris tragedi Heysel, banyaklah tragedi yang termasuk yang di mana tuh Hillsborough juga kan ya, karena penonton jadi korban dan seterusnya. Tapi setelah itu berangsur-angsur tuh pemahaman supporter itu dan juga seiring juga mungkin dengan level peradabannya ya, mereka akhirnya berubah tuh, bisa gitu loh. Dulu Inggris itu pakai batas pagar-pagar gitu, sekarang kan udah nggak ada lagi pagar ya. Kalau di kita loncat pasti. Kalau di kita nggak bisa tuh. Begitu pagarnya dicopot gitu nggak bisa, sampai kapanpun nggak bisa. Peradaban kita emang belum sampai ke situ. Terus yang berikutnya juga persoalan apakah hukuman itu memberikan rasa jera? Tampaknya enggak tuh. Tampaknya enggak ya. Berulang kali. Berulang terjadi. Ya. Betul. Dan akhirnya jadi nggak efektif hukuman itu kan. Padahal PSSI sudah membuat cara loh untuk mengeliminasi terjadinya chaos seperti itu. Misalnya sepanjang musim ini kan nggak boleh ada penonton away datang, ya kan? Itu kan harusnya bisa meredahkan gitu kan. Tapi tetap aja nggak bisa menghilangkan kekecewaan untuk tim yang tuan rumah yang kalah gitu. Gue nggak tahu lah resolusi apa lagi harus dilakukan karena sebelumnya atau jauh-jauh waktu lampau itu kita pernah membentuk yang namanya Jambore Supporter ya. Dulu Sigit ya yang menginisiasi supaya supporter itu guyup, supaya supporter itu bisa saling menghormati dan seterusnya gitu ya. Tapi faktanya sampai sekarang bahkan setelah terjadi transformasi, toh itu nggak selesai gitu. Ini kan masalah sosial juga ya. Jadi rentetannya itu banyak lah elemen-elemen yang bermain di situ. Nggak cuma sepak bolanya ternyata, tapi sosial masyarakatnya juga masalah gitu. Itu sih yang gue kira ya harus terus diedukasi terus, dicari cara yang jelas
hukuman itu faktanya memang nggak memberikan efek jerah, masih kejadian lagi. Berarti grassroots kita nggak cuma dari pemain bolanya aja nih, grassroots kita dari sisi supporter dan penontonnya juga harus masalah sosial itu kan susah ya Bu untuk makan waktu yang panjang banget pasti. Ya kemarin kan kita sempat membahas tentang hukuman buat PSSI juga kan, yang timnas, kan? Itu kan maksudnya nontonnya di level tertinggi, di mana kita kan nggak ada yang bermusuhan tuh, satu stadion kan, tapi tetap aja ada segelintir lah ya, segelintir teriakan yang emang itu dilarang gitu, tapi tetap kita suarakan gitu. Terus alasannya adalah ya kita dulu dicurangin di situ kan, ya bukan begitu cara pekerjaannya gitu kan, mau mungkin ya kayak pemain bola deh. Ya gue yang disikut duluan ya gue balas lah. Ya nggak, lu bukan, ya lu jangan jadi pemain bola kalau berpikirnya seperti itu gitu kan. Kalau lu mau jadi jagoan, lu mau jadi apa ya nggak apa-apa dah. Lu diusik, lu pukul gitu. Tapi kalau di lapangan kan, ya lu udah pasti salah gitu kan. Walaupun yang lu rasa itu benar. Itu yang dirasakan juga oleh beberapa fans kita, bahwa kita dicurangin. Layak dong kita ngebum mereka gitu, membalas gitu kan. Ya kalau kita di koridor olahraga, sepak bola, cara kerjanya bukan seperti itu gitu. Dan beberapa kali nonton di stadion-stadion di pelosok-pelosok ya gitu, ngelihat ya kaos-kaos bertuliskan bunuh kayak gitu-gitu kan, maksudnya lah lu dari anak kecil lu udah ya tadi Yuke bilang dari bawah banget tuh udah kayak ada api permusuhannya tuh kayak tetap dipertahankan gitu kan. Sementara PSSI terus ditanya, lu katanya mau menuju sepak bola yang bagus, kok nggak ada penonton away sih? Ya gimana mau ngasih penonton away kalau selalu ada kejadian. Sekarang nggak ada penonton away aja masih suka terjadi gitu. Kan penumpukan terhadap Persik itu kan bus permainnya gitu kan. Bayangin kalau ada supporter di situ kayak apa kejadiannya gitu kan. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh yang emang sulit, sangat-sangat sulit, walaupun beberapa harus kita acungi jempol sebetulnya, kayak ya Persija kan, kalau nonton di stadion ya, nonton Persija, ada penonton yang rese, korlapnya tuh galak-galak. Mereka marahin fans mereka sendiri gitu kan, dalam artian, kita udah nggak kayak gini lagi loh, kita tuh harus bener. Tapi kan kita ada ring 1 di dalam stadion, ada ring 2 di sekeliling stadion, ada ring 3 gitu jalan kan, tuh ya. di jalan gitu kan, jadi kan emang memantaunya agak sedikit susah gitu kalau untuk itu. Memang semuanya harus bareng-bareng gitu. Polisi yang di ring 1, aman kok stadion? Iya, stadion aman. Pulang stadion aman nggak? Iya. Di jalan aman nggak? Itu kan semua titik-titik rawan tuh emang betul-betul harus dikendalikan supaya tidak terjadi kayak gini lagi di stadion. Iya, kalau tadi Noella sempat singgung soal bagaimana caranya untuk membuat fanatisme itu tetap tumbuh tapi sehat gitu ya. Iya. Fanatisme itu jangan dibunuh ya, karena memang itu rohnya sepak bola di situ. Supporter yang fanatik itu sebenarnya dalam konteks yang positif bagus. Gitu ya. Yang paling kita bisa lakukan, kita bisa jagain bagaimana environment-nya itu nggak terpolusikan ya dengan organ-organ ataupun juga kelompok-kelompok yang toksik, yang merusak supporter itu sendiri. Sebenarnya kan perbuatan-perbuatan sebagian supporter ataupun yang anarkis itu kan tidak mewakili keseluruhan kan. Merugikan timnya justru. Itu dia. Jadi kalau di luar itu kan sampai sekarang pun itu ada supporter-supporter yang kerjaannya berantem gitu. Ada dan nggak terhindarkan. Nah, federasi sebagai regulator itu membuat regulasi bagaimana tadi yang gue bilang itu ya, crowd control itu secara terintegrasi gitu ya. Sehingga misalnya cara pengamanan untuk mengeluarkan supporter tamu. Kalau misalnya nih kita bicaranya di Eropa ya, gue waktu itu pernah nonton pertandingan Milan lawan Lazio dulu tuh, udah lama sekali sih di GCP. Itu kan sebenarnya secara kultur Milan tuh nggak berseteru sama Lazio, tapi tetap aja ada yang ultras ini. Jadi bagaimana caranya supaya selesai pertandingan mereka tuh nggak bentrok gitu begitu keluar. Itu kan bagian dari cara mengatur crowd kan ya, supaya nggak terjadi clash. Ini fanatik juga. Akhirnya ditahan dulu tuh supporternya Lazio tuh. Gue masih inget tuh. Jadi Milannya suruh pulang dulu. Tahan dulu sampai semua clear, baru mereka dikawal sampai masuk ke subway. Itu kan sebenarnya udah dilakukan juga secara parsial di kita ya. Tapi kan nggak cukup. Bagaimana fasilitas dan infrastruktur pengamanannya? Akses-aksesnya bisa nggak kita kawal? Kan nggak semua stadion seperti GBK, aksesnya
aksesnya banyak gitu. Jadi enak kontrol untuk mencairkan crowd-nya kan. Kalau di daerah kan, stadion daerah kan nggak begitu. Pintu keluarnya satu. Nggak mendukung gitu loh. Makanya keputusan dari federasi untuk membatasi supaya nggak ada tim away yang datang, tim tamu yang datang, ya itu mungkin salah satunya. Tapi faktanya masih juga ada supporter-supporter yang nyusup masuk. Iya. Pakai baju bebas, tapi begitu Gol teriak. Aduh, ya penyusup. Susah kan kalau kayak gitu, mau siapa yang disalahin coba? Kan berarti kan memang tingkat ininya aja, kesadarannya yang masih ini mungkin nyambung tadi UK bicara stadion di Eropa ya. Di stadion-stadion yang gue tonton juga, Liverpool contohnya lah. Itu 15 menit setelah selesai pertandingan terakhir, lu udah harus kosongin stadion. Bener-bener kita mau foto-foto apa. Udah nggak bisa. Udah, ayo silakan keluar. Jadi kan otomatis misalnya yang tadinya merasa bete di dalam stadion, kalau lo makin lama di stadion makin anjir kalah nih. Mau gelut bawaannya. Bawaannya kan gitu sih. Tapi kalau lo udah di ini, udah mulai terurai kan. Lo orang nggak ngumpul lagi gitu kan dalam satu wadah di mana emosi itu masih ada gitu. Tuh ya perlu juga sih kayaknya cepat-cepat mengeluarkan orang dari stadion. Itu salah satu jalan yang ya ternyata ampuh kalau kita bicara Eropa. Kita kan melihat supporter yang nggak kalah sangar lah di Eropa, sangar-sangar juga gitu. Tapi bisa kok diatur gitu. Tapi ya tergantung lah bagaimana yang sisi positif di mana yang harus kita terapkan, apa yang kira-kira bisa berjalan di sini ya kita terapkan. Yang gitu-gitu tuh harus mulai perlahan-lahan. Termasuk ini juga rekayasa jalur pertandingan. Kalau pertandingan-pertandingan yang krusial gitu, yang big match gitu, itu biasanya mainnya sore. Karena kalau malam gelap, itu begitu pas keluar chaos nggak tahu. Tiba-tiba ada yang udah ada korban aja. Di Eropa juga gitu. Kalau Feyenoord lawan Ajax, tau gue Feyenoord lawan Ajax itu kan sama-sama itu tuh, supporternya fanatik tuh, ngeri-ngeri banget. Itu dimainnya siang, supaya ke pihak keamanan, kepolisian tuh bisa mengidentifikasi tuh. Kalau terjadi kerusuhan bisa dilokalisasi, bisa segala macem lah, karena terang kan. Tapi kalau malam tuh kan mengerikan. Nah sebenarnya itu udah dilakukan juga sekarang. Tapi ternyata belum cukup. Tadi ujung-ujungnya kesadaran dari supporter juga. Udah dilarang supporter tamu datang, tetap aja nyusup. Dan berapa game kejadian itu kayak Persija lawan Persib ada juga yang nyusup, kemudian Persebaya Arema ada juga yang nyusup. Kayak misalnya termasuk tim-tim yang punya aliansi tertentu, kayak Persija ini kan supporternya dengan Arema beraliansi gitu kan, Persebaya dengan Persib. Yang gitu-gitu kan kalau mereka cross gitu ya, walaupun nggak direct rival, tapi kalau cross karena ini sama-sama musuh bersama gitu ya. Tetap tegang dan tetap aja terjadi penyusupan tuh. Oh kalau gitu susah kita ngontrolnya kan. Karena mereka pakai baju preman gitu ya, baju biasa gitu masuk stadion. Tapi begitu karena dia supporter yang memang udah mendarah daging, begitu tim kesayangannya bikin gol, tim tamu bikin gol, dia teriak. Ya, udah itu pasti sampai keluar diikutin gitu. Begitu kena, ya jadinya kan meruncing lagi gitu kan yang tadinya udah mulai mereda gitu. Padahal sebelumnya sebelum kejadian yang penimpukan terhadap bisnis Persik itu, kita udah sempat ada harapan besar bahwa musim depan udah mulailah normalisasi udah mulai penonton tamu boleh datang, mungkin sebagian dibatasi gitu ya. Kalau kayak gini kok gue jadi takut ya. Wah ini gawat ini. Gitu kan bisa aja diperpanjang lagi dengan kasus ini. Mudah-mudahan aja FIFA nggak menyoroti ini ya. Kalau FIFA menganggap ini, wah lu berarti belum beres lu, itu masih terjadi. Untungnya cuman bus dan korbannya nggak inilah ya, nggak terlalu serius gitu kan ya. Jadi nggak mengundang perhatian gitu. Kalau internasional sampai melihat kejadian ini ternyata nggak beres, kita repot lagi ntar. PSSI jadi kayak setback lagi gitu. Jadi emang butuh upayanya dari dua pihak sebenarnya, dari PSSI dengan crowd control management yang lebih detail lagi, tapi dari supporter ini juga kesadarannya harus tinggi karena yang rugi juga pasti tim kesayangan kalian sendiri juga yang kena hukuman ya kan. Terus yang berikutnya juga yang terkait dengan crowd control juga kemarin yang pas pertandingan gue siaran gue lupa tuh PSS Sleman ya. Itu lawan Persija bukan? Iya lawan Persija yang stadionnya tuh benar-benar dipenuhi oleh flare. Dan terus penuh dengan banner-banner raksasa yang tendensius gitu ya. Kok bisa lolos gitu? Ini nggak ya, gue tahu bahwa supporter itu punya caranya sendiri untuk bisa menyusupkan barang-barang itu gitu ya. Artinya kan sistem pengamanannya, sistem kontrol keamanannya. Apakah malah yang petugas keamanannya juga ikut bermain di situ untuk memberikan tekanan dan pesan-pesan tertentu dalam pertandingan itu, karena yang ditujukan
Saat itu kan yang ditujukan adalah manajemen kan. Sehingga akhirnya bannernya begitu flare-nya satu stadion flare-nya. Dan pertandingan itu ditunda sekitar 15 menit. Kita jadi ngomong terus dan gue mau pergi yang di studio juga kena impact-nya guys. Gue udah karena abis itu Ki gue itu langsung rencana mau ke Solo, jadi ngejar kereta, deg-degan juga kan, udah keburu nggak nih. Aduh, masih mesti ngomong terus nih gue nih. Dan kita yang siaran pun akhirnya terdampak dan itu kan satu hal remeh-temeh lah. Artinya gimana ya di pihak-pihak lain yang juga terdampak karena case itu kan gitu kan. Ya itu menunjukkan bahwa memang belum aman-aman aja nih. Di luar dari tadi isu yang kita bicarakan, ternyata juga pengaman di dalam stadion juga masih sangat longgar. Gue bingung habis pikir kompak semuanya, flare nyala, jadi fogging gitu semuanya, berhenti pertandingan dan bisa-bisanya itu kan nggak mungkin kalau 1-2 flare itu kecolongan oke lah. Ini kan semua bawa flare berarti atau semua udah naruh flare di situ. Itu bola nggak kelihatan lagi tuh Bung, pemain udah nggak lihat tuh bola di mana. Nah, dari 2 case itu kan udah membuktikan bahwa kayaknya kita memang belum bisa nih untuk bisa terbuka gitu penonton siapa aja bisa nonton. Belum mau ya. Belum bisa dan belum mau gitu. Itu. Oke, ini kayak semoga ya, tapi sebenarnya kita semua berharap bisa ada kemajuan lah ya, baik dari kontrol manajemen yang semakin lebih baik lagi, tapi dari penonton kita juga supporter-supporter bisa lebih aware lagi dan lebih sadar kayak kalau hal-hal yang dilakukan itu pasti merugikan timnya juga. Oke, terakhir Bung Yuke dan juga Mas Sabto, ini bukan tiki-taka kalau kita nggak ngomongin timnas, ini ada pertanyaan titipan. Oh, bukan pemain titipan bukan? Bukan. Ini, aduh. Menuju ke sana sih. Menuju ke sana sih memang. Spontan tadi gue masuk. Menuju ke sana memang. Ini ada pertanyaan titipan dari yang nitip. Ada yang nitip, tidak perlu saya sebutkan. Ada nggak sih di Indonesia ini masih ada nggak sih pemain titipan baik di kelompok senior maupun kelompok usia ya, kelompok umur. Masih ada nggak? Kalau masih ada, cuma dijawab iya atau tidak aja, nggak perlu disebutin siapa-siapa aja pemainnya. Buset. Walau nyebut pemain serem banget. Oh, berarti loh. Kalaupun ada, masa nyebut gitu kan kalau. Enggak lah, kalau kita ngelihat terutama di timnas senior ya, pemanggilan sekarang bisa susah lah itu kalau senior Mayo. Nggak ada bahkan mungkin kali ya. Iya, udah mewakili semua yang emang harus terwakili di tim gitu kan. Ketika awal Patrick Kluivert datang ditanya sama Virzi kan, lo gimana soal minute play kan ditanya gitu. Oh, pemain gue yang nanti dipanggil harus punya minute play banyak. Itu saya tuh pas dengar itu, wow, berani juga ya Patrick Kluivert ngomong kayak gitu. Dia belum tahu nih kayak mungkin kultur kita dalam pembentukan timnas ini gitu. Dan memang wajar disebutkan kayak gitu oleh seorang pelatih di mana semuanya berjalan secara ideal. Emang pemain yang minute play-nya bagus pasti akan masuk timnas. Itu kan emang di tempat yang ideal seperti itu gitu kan. Cuman saya bilang kan di tim ini belum tentu loh pemain-pemain yang dapat menit banyak main dan yang nggak dapat menit nggak main. Dan berapa kali kita buktikan gitu kan. Marcelino nggak dapat menit main. Bagus kok main di timnas gitu. Beberapa pemain yang nggak dapat menit tampil di Eropa pun ketika main di timnas bagus gitu. Jadi memang ada kompromi lah antara lu nggak dapat minute play tapi lu udah terjamin ketika lu main di timnas bagus. Itu kan terjawab dengan pemanggilan sekarang. Ya Nathan Chuaon udah jarang main. Terus Ivar udah jarang main. Banyak lah pemain yang jarang main tapi tetap dimainkan atau tetap dipanggil di kerangka tim yang disusun. Nah, kalau bicara minute play emang berjalan linear dengan pemain-pemain yang ada di Liga 1. Emang pemain-pemain yang penampilannya bagus di Liga 1 gitu. Dari Septian Bagaskara ketika di Dewa dia tampil oke. Terus ada Egy, Tambuaya. Itu kan emang di Dewanya lagi bagus-bagusnya. Lalu Sayuri Brothers. Paruh terakhir di Malut luar biasa yang dua pemain ini kan. Terutama Yakob Sayuri. Lalu pemain-pemain lagi yang sudah terpanggil di tim. Kayak Asnawi. Lagi bagus juga kan, main di Port FC lagi bagus. Pratama Arhan juga di sana lagi bagus. Jadi bukan di level yang Eropa, tapi di level yang ASEAN dan juga tim Liga 1, emang pemain-pemain yang based on merit gitu loh. Pemain-pemain yang
bagus penampilannya, ya lo memang layak untuk dipanggil gitu. Meritokrasi. Tapi kalau yang di Eropa, ya memang kita nggak bisa paksakan mereka harus main mendapatkan menit play in order mereka masuk timnas. Mereka nggak dapat menit play aja di timnas terjaga kok standar mereka gitu. Jadi ya emang ada tadi gue bilang ada kompromi antara minute play yang terwakili oleh pemain-pemain di Asia dan juga di Liga 1 dan pemain yang nggak dapat minute play tapi bagus. Jadi kalau mau nitip tapi nggak punya kemampuan, nggak akan nembus di tim ini. Gitu. Jadi kalau di senior, gue tekankan sepakat dengan Haryo, kayaknya nggak ada itu titipan. Kalaupun quote on quote ada titipan, tapi titipannya sesuai dengan kualifikasi, meritokrasi. Jadi dia benar-benar based on merit. Begitu pas nanti penentuan final squad-nya, ya dia akan tersisi dengan sendirinya kalau memang nggak memenuhi standar yang tinggi dari pelatih. Nah sebenarnya yang isu menarik itu di kelompok umur. Kelompok umur kan sebelumnya kan juga rame. Pemain titipan nih. Gampang banget. Tapi gue yakin ya mungkin dalam 5 tahun terakhir lah ya, itu terjadi hanya di level seleksi. Oh, justru di seleksinya. Di level seleksi. Ya, karena coba aja dulu dah. Kalau emang bagus, bagus. Tapi kalau udah masuk ke final squad, itu dengan sendirinya dia akan gugur. Kalau emang nggak punya kualitas ya. Iya. Dulu gue masih ingat zamannya Fahri Husaini ketika nangani timnas U16, itu tahun 2018 ya. Itu banyak sekali yang nitip-nitip pemain dari daerah. Karena kan waktu itu belum ada Elite Pro Academy. Ya, kompetisi sangat minim. Jadi tim pelatih itu meminta rekomendasi dari kolega-kolega pelatih senior di daerah untuk mengirimkan nama-nama pemain yang berkualitas. Nah, disitulah rawan penitipan. Jadi banyak ini anak pengurus ini, anaknya bupati ini, itu real. Dan ada juga yang sudah dipantau secara random oleh tim pelatih, pelatih timnas, udah ditentukan namanya. Begitu yang datang beda orangnya. Ada juga gitu. Kalau udah datang kan nggak mungkin diusir, karena dia udah membawa surat rekomendasi dari daerahnya gitu, walaupun orangnya beda nih. Tapi tadi pada akhirnya begitu pas seleksi 1-2 hari pulangin, karena nggak sesuai dengan kebutuhan. Itu makanya kalau ada yang punya kualitas bagus, tadi ya basicnya pada kualifikasi pemain itu, silakan aja dititipin. Tapi nanti secara alami dan secara sistem tim pelatih akan melihat ini kualitas atau enggak. Kemudian yang terakhir, sampai yang kemarin juga di timnas Indra Safri sebelum eranya Pak Erik ya, itu juga ada yang nitip gitu. Sehingga tapi memang saat itu anak ini punya kualifikasi. Cuma begitu pas dititipkan ataupun juga dicoba seleksi, ya dia rontok akhirnya. Dan yang terbaru kemarin itu di timnasnya Nova ini, itu kan juga sempat ada isu, ada nih anak exco, ya kan, dititipin nih. Loh, tapi kita lihat portfolionya si anak ini memang kualitas. Dia top scorer di EPA. Dan dia di kompetisi-kompetisi usia muda yang diikuti di tempat lain pun dia selalu top scorer gitu. Kualifikasinya memang memenuhi kan. Tapi begitu diseleksi ternyata nggak bisa bersaing dengan yang lain, ya sudah. Kan nggak boleh dibilang itu titipan dong. Kasihan anak itu jadi ini kan beban mental gitu. Makanya kalau di senior itu sama sekali ruang itu nggak ada karena semakin ketat kan kualifikasinya. Kalau di junior ini masih tipis-tipis. Tapi semua kembali kepada si pelatihnya. Kalau pelatihnya ini punya integritas, dia akan melihat secara objektif. Kalau anak ini memang punya kualifikasi, dia pasti akan secara alami masuk. Bima Sakti juga dulu gitu. Bima Sakti juga dulu sempat dia juga dibilangnya kan banyak pemain titipan gitu ya. Tapi ya dia nggak pandang bulu. Ya Tristan Alif itu yang sempat rame kan. Dia bagus memang, tapi kan begitu main secara tim ternyata ya nggak bisa gitu. Ya udah, Coach Bima juga kemudian menyatakan ya nggak qualified. Nah ini yang harusnya ke depan ini sudah nggak ada lagi lah isu-isu titipan-titipan itu. Karena sepak bola itu real, sepak bola itu bisa dilihat, sepak bola itu nyata. Jadi kalau ada pemain titipan yang bisa masuk ke squad, nanti akan kelihatan tuh. Kualifikasinya, wah ini berarti nggak beres nih. Gitu. Kalau sekarang nggak, kita timnas junior kita bagus tuh. Bima Sakti timnya juara Piala AFF, Coach Nova timnya lolos ke Piala Dunia, ya kan? Coach Indra Safri timnya kemarin main di putaran final Piala Asia. Jadi isu itu menurut kita sih hanya
cuman mungkin di kualifikasi pertamanya gitu ya. Seleksi awal sekali di daerah gitu. Begitu udah mengerucut, emang pilihan-pilihan. Dimana gitu itu nggak apa-apa ya, karena Indian kayak Bu Yuka sama Mas Sabto bilang akan gugur sendiri juga nanti di final. Bisa juga mungkin bocah ini nggak terpantau gitu kan, tapi bagus gitu. Terus UK misalnya bilang, gue tahu nih pemain ini, lu coba deh tes gitu. Dan ternyata mumpuni gitu ya. Dan itu boleh. Karena kan keterbatasan scouting kita. Nanti kita ngomong ke scouting berikutnya. Asik. Udah ada di spill tipis-tipis. Seru banget obrolan hari ini. Sangat insightful ya teman-teman Ala. Terima kasih Bu Yuke, Mas Sabto. Sama-sama. Terima kasih, obrolannya seru banget hari ini. Teman-teman, kalau kalian punya opini lain boleh tulis di kolom komentar, karena pastinya kita suruh kalian komentar. Ada nanti segmennya sendiri di mana kita mau bacain komentar-komentar kalian juga. Jadi jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube channel Nala Sport TV. Saya Noella, Mas Sabto Aryo, dan juga Bu Yuke. Pamit, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!